Bab 1690. Apa yang asli adalah benar. Datang ambillah. Di kejauhan, sebuah senyum muncul di sudut mulut Benosji. Kamu sangat percaya diri, tentu saja. Aku tahu bahwa kamu pasti bukan hanya alam reinkarnasi, jadi aku tidak akan meremehkanmu. Saat berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, tentu saja, aku tidak akan memandang tinggi dirimu. Di alam semesta ini, titka banyak generasi muda yang bisa kupandang tinggi. Saudara warrior. Pada saat ini, Siandi Qin tiba-tiba mengingatkan, jangan gegabah, orang ini menempati urutan ketiga dalam daftar galaksi Bima Sakti, kekuatannya sangat kuat. Warrior yang mengangguk sedikit, lalu menatap Benosji, bertindaklah. Aku akan segera bertindak. Saat suara Benosji jatuh, seluruh orangnya langsung menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, kemudian, kepingan salju berwarna merah darah muncul di lapangan. Seiringan dengan kepingan salju berwarna merah darah yang muncul, ada juga cahaya pedang. Pada saat cahaya pedang muncul, warrior yang tiba-tiba menoleh ke samping, dan begitu dia menoleh ke samping, sebuah pedang menusuk melewati tenggorokannya. Tapi segera, pedang itu berhenti. Kemudian pedang itu tiba-tiba mengubah arahnya. Ia ingin memotong tenggorokan warrior yang. Tetapi pada saat pedang itu akan bergerak, tubuh warrior yang bersandar ke belakang seolah-olah tubuhnya patah. Pedang itu menebas, dan kaki warrior yang menginjak tanah dengan ringan, dan seluruh tubuhnya langsung mundur 100 kaki jauhnya. Dan begitu dia berhenti, dia mengulurkan tangan kirinya ke depan, dan leluhur pedang muncul di tangannya. Di kejauhan, Benosji melirik warrior yang, sudut mulutnya sedikit terangkat, menarik. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pada saat menghilang, cahaya pedang langsung mendatangi warrior yang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menusuk dengan pedang, dan pedang ini langsung menusuk ke ujung pedang panjang di tangan Benosji. Ujung pedang bertabrakan, suara tajam dan keras tiba-tiba terdengar di lapangan. Keduanya dihempaskan kembali oleh kekuatan masing-masing, namun dalam sekejap, Benosji tiba-tiba menghentak tanah dengan kaki kanannya. Kemudian dia berubah menjadi cahaya pedang seperti salju yang menyembur keluar. Pedang ini menjadi ekstrim. Di kejauhan, raut wajah warrior yang tetap tidak berubah, dan pada saat Benosji menghilang, pedang di tangannya tiba-tiba berdiri tegak untuk menghalangi di antara alisnya. Sebuah pedang ditusukkan pada leluhur pedang di tangan warrior yang, leluhur pedang sedikit bergetar, dan dalam sekejap, warrior yang tiba-tiba berbalik ke samping, kemudian leluhur pedang di tangannya membuat sebuah tebasan menuju pinggangnya. Pedang ini juga cepat sampai ekstrim. Benosji sedikit mengernyit setelah pedangnya jatuh di udara, kemudian meletakkan pedang di depannya. Tepat di depannya, leluhur pedang di tangan warrior yang langsung memotong tubuh pedang di tangannya. Dengan suara pertemuan antara emas dan besi, Benosji langsung dipukul mundur oleh pedang warrior yang sejauh 10 kaki. Benosji tidak menyerang, dia meliriknya sekilas, dan terdapat jejak kesungguhan di matanya, sungguh kekuatan yang kuat. Warrior yang berkata, apakah kamu tidak serius? Benosji sedikit mengangguk, kenyataan menunjukkan bahwa pemikiranku tidak salah. Bisnis keluarga yang tidak mudah untuk dilakukan. Namun, baru menarik jika sulit, bukan? Setelah selesai bicara, dia tiba-tiba muncul di depan warrior yang, dan pedang panjang di tangan kanannya tiba-tiba menebas dari atas. Warrior yang menggerakkan kaki kanannya sedikit, dan mundur beberapa langkah, baru saja berhenti, ujung pedang menebas mendekati hidungnya.
Setelah menghindari pedang Benos Ji, warrior yang dengan ringan menyentuh tanah dengan jari kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menerjang ke depan. Benos Ji tidak melukainya, raut wajahnya tetap sama. Melihat pedang panjang warrior yang akan menusuk ke arahnya, dia segera menikam dengan tebasan yang sama. Tetapi ketika kedua pedang itu saling bertabrakan, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba berbalik ke samping, kemudian menusuk leher Benos Ji sambil mendekati tubuh pedang Benos Ji. Raut wajah Benos Ji sedikit berubah, tapi dia tidak mencabut pedangnya. Pedang itu juga menempel di pedang warrior yang dan menusuk tenggorokan warrior yang. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya pada akhirnya akan binasa bersama, karena kedua pedang itu memiliki panjang yang hampir sama. Namun, bagaimana keduanya bisa binasa bersama? Ketika pedang warrior yang hampir setengah inci dari tenggorokan Benos Ji, pisau pendek setipis sayap jangkrik memblokir pedang warrior yang. Ketika pedang Benos Ji hendak menusuk warrior yang, salah satu jarinya menangkap pedang itu. Di udara, keduanya saling memandang, dan saat berikutnya, pedang di tangan warrior yang berputar ke depan, sementara pedang di tangan Benos Ji berputar dengan tajam. Dengan suara ledakan, Benos Ji langsung diterbangkan oleh pedang warrior yang sejauh 10 kaki. Pedang di tangan Benos Ji meninggalkan 2 noda darah dari kedua jari warrior yang. Jika warrior yang tidak segera mengendurkan jarinya, mungkin kedua jarinya tidak bisa bertahan. Di kejauhan, Benos Ji terdiam sejenak, tiba-tiba, dia memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan menekannya ke dadanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menebas ke arah warrior yang. Sebuah energi pedang putih salju menyembur dari atas pedang panjang di tangan Benos Ji. Energi pedang putih salju ini seolah-olah terkondensasi dari salju putih, seluruh tubuh pedangnya menjadi putih, dan kemanapun ia lewat, seluruh ruang menjadi putih. Keterampilan pedang. Benos Ji menunjukkan keterampilan pedangnya. Di kejauhan, raut wajah warrior yang tenang, dia maju selangkah, dan dengan satu langkah, pedang di tangannya juga menebas dengan datar. Menebas dengan datar. Hanya menebas dengan datar. Dia tidak menggunakan keterampilan pedangnya. Tak lama kemudian, pedang warrior yang menusuk energi pedang Benos Ji, begitu menyentuhnya, pedang di tangan warrior yang bergetar dengan hebat, kemudian, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya langsung menghempaskan warrior yang ke tanah, bahkan dengan pedangnya, dan terus mundur ke belakang. Setelah mundur hampir 10 kaki, warrior yang tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tanah bergetar dengan hebat, warrior yang juga menghentikan dirinya dengan bantuan kekuatan tanah. Saat berikutnya, pedang di tangannya menebas tajam ke energi pedang itu. Pedang ini secara langsung memotong energi pedang Benos Ji menjadi 2, baru saja energi pedang itu terbelah menjadi 2. Benos Ji tiba-tiba muncul di depannya, kemudian, sebuah cahaya dingin melintas melewati penglihatan warrior yang. Saat berikutnya, warrior yang merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, sebuah pedang datang ke posisi kurang dari setengah inci di antara alisnya. Warrior yang bereaksi dengan cepat, dengan sedikit putaran kaki kanannya, dia langsung berbalik ke samping, menghindari pedang itu, tetapi pada saat ini, sebuah pisau pendek tiba-tiba datang ke arahnya. Pisau itu sangat cepat, lebih cepat dari pedang. Pada saat pisau itu keluar, warrior yang menginjak tanah lagi dengan kaki kanannya, dan dia langsung mundur sejauh 10 kaki. Begitu dia berhenti, kulit di sisi kiri leher warrior yang terluka, dan darah perlahan mengalir dari celah itu. Tadi, jika dia sedikit lebih lambat, kepalanya mungkin akan bergerak. Celahnya kecil,
dan energi ungu kosmik dapat memperbaikinya dalam sekejap. Warrior yang menatap Benos Ji tersenyum kecil, pisauku lebih. Saat berbicara sampai di sini, ekspresi Benos Ji tiba-tiba berubah, karena warrior yang telah menghilang di tempatnya. Ketika warrior yang muncul lagi, dia sudah berada di belakangnya. Hukum kegelapan. Sebuah cahaya pedang melintas di belakang Benos Ji. Namun, Benos Ji sendiri sudah muncul beberapa puluh meter jauhnya. Namun begitu dia berhenti, warrior yang muncul lagi di belakangnya lagi, diikuti oleh pedang cahaya pedang dalam sekejap. Kali ini, ekspresi Benos Ji akhirnya berubah. Ini telah menjadi serius. Kali ini, dia tidak bersembunyi, dua pisau pendek di pinggangnya tiba-tiba berbalik dan memotong ke arah warrior yang. Pada saat yang sama, pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang spiral dan memotong di belakangnya. Selain itu, ada konsepsi niat yang menakutkan mengalir keluar darinya, kemudian menerjang ke arah warrior yang. Jiwa pisau alam sempurna. Satu demi satu ledakan terdengar terus-menerus di lapangan, dan dalam sekejap, satu demi satu cahaya pedang dan cahaya pisau terus berkedip di lapangan. Pertempuran dimulai. Di kejauhan, Xianikin berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu memperhatikannya? Dia tidak menggunakan jiwa pedang. Dia yang dimaksud, tentu saja mengacu pada warrior yang. Xianikin mengangguk kecil, lalu berkata, kenapa dia tidak menggunakan jiwa pedang? Xianikin menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan, pertempuran menjadi semakin intens. Hingga saat ini, warrior yang tidak hanya tidak pernah menggunakan jiwa pedang, tetapi juga keterampilan pedang, dia hanya memotong, tikam, melarikan diri. Ini adalah gerakan dasar ketika belajar pedang. Namun, gerakan dasar ini sekarang lebih kuat daripada keterampilan pedang Benos Ji, dan dalam pertempuran jarak dekat, Benos Ji telah ditekan oleh warrior yang. Apalagi dengan hukum kegelapan aneh yang dimiliki oleh warrior yang membuat warrior yang nyaris tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Benos Ji juga tidak buruk dalam menghadapi serangan warrior yang. Meskipun dia ditekan, dia hampir dapat melawannya. Pedang tebasan kosong. Pada saat ini, teriakan marah Benos Ji tiba-tiba terdengar di lapangan. Dia berbalik, dan keterampilan pedang yang kuat muncul di lapangan. Warrior yang sedang melawan Benos Ji dihempaskan kembali oleh energi pedang tersebut dan terus mundur. Tepat saat warrior yang mundur, Benos Ji tiba-tiba menyerang. Dan saat dia menyerang, pedangnya di tangannya seperti anak panah yang diluncurkan dari tali panah. Target pedang secara alami adalah warrior yang. Di tangan Benos Ji, ada dua pisau pendek. Di kejauhan, warrior yang melihat Benos Ji, dia mundur selangkah, dan segera setelah dia mundur, sebuah pedang ditempatkan di antara alisnya, tetapi masih ada sedikit jarak dari kulitnya. Dan pada saat ini, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba ditusuk ke depan. Dengan suara nyaring, pedang Benos Ji langsung ditebas oleh warrior yang, tetapi pada saat ini, Benos Ji datang ke hadapan warrior yang, dan dalam sekejap, cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan warrior yang. Di lapangan, ketika cahaya pisau datang mengelilinginya, mata warrior yang perlahan-lahan tertutup. Apa yang benar? Apa yang asli adalah benar. Setelah kata-kata itu jatuh, mata warrior yang terbuka, dan dalam sekejap bersambung.